Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arifin dengan NIM 241010504810. Kelas 04 SMJP 025 dengan ruang 540. Di sini saya akan uji asumsi klasik regresi berganda menggunakan EVIS. Yang pertama, kita mencari uji multikonialitas dengan menggunakan NIF test. Yang kedua dengan uji normalitas dengan cara Nerco-Bera. Yang ketiga uji heterogenitas dengan weight test. Yang keempat dengan uji autokorelasi dengan LM test. Tujuan uji asumsi klasik pada regresi linear berganda yaitu yang pertama memastikan apakah model regresi yang dibangun. Yang pertama, untuk memastikan apakah model regresi yang dibangun telah memenuhi persyarat statik yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh hasil estimasi konvensi regresi yang bersifat tidak biasa, konsisten, dan efisien. Yang ketiga, mendukung terciptanya hasil analisis yang lebih akurat dengan menjelaskan pengaruh antar variabel penelitian. Yang keempat, mendeteksi adanya masalah dalam model regresi seperti multikonialitas, heteroditisitas, atau koleksi dan ketidaknormalan data. Yang terakhir, memastikan bahwa hasil penguji hipotesis dan kesimpulan penelitian dapat dipercaya serta memiliki validasi yang baik. Sebelum kita memulai uji regresi berganda, di sini saya menemukan contoh soal perusahaan PT Sentosa Abadi dengan tahun 2024 sampai 2025 dengan seperti ini. Sebelumnya kita harus import filenya. Kita mencet file, terus mencet import, kita mencet lagi import file, kita pilih datanya, terus open, next, finish. Yes. Di sini kita pilih BTV, RS sama BTV. Kita mencet tekan kanan. Terus kita open regression. Di sini kita pilih yang C, kita pencet Ctrl C, Ctrl X, kita taruh di tengah-tengah belief. Oke. Di sini kita dapat data variabelnya. Terus untuk mencari data uji multikonialitas kita pencet view. Pertama kita menguji uji multivariatas dengan fish test. Di sini kita pencet views ke covariance, terus ke varian import faktor. Nah, ini menurut Skiono 2019, model regresi yang baik seharusnya menunjukkan tidak adanya koleksi yang kuat di antara variabel-variabel independen sehingga masing-masing variabel dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependensi secara jelas dan akurat. Dapat dilakukan dengan melihat tulisan variasi faktor fish. Jika nilai tulis lebih dari 0,10 dan nilai variance kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikonialitas. Sebaliknya, jika nilai tulis kurang dari 0,10 atau VF lebih dari 10, maka terdapat indikasi terjadinya multivariatas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji multivariatas pada output EVIUS diperoleh nilai cost untuk variabel RS sebesar 5,391145 dan LPDP-nya sebesar 5,391145. Nilai tersebut masih
berada di bawah batas yang umum digunakan, yaitu FISH kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala mikrosis pada motif yang digunakan. Selanjutnya kita mencari yang kedua, uji normalitas dengan menggunakan tes Vera. Langkah pertama, kita pencet views, kita pencet residual, kita milih historias. Menurut Sugiono 2019, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model realis berdistribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah uji rebus Vera atau JP yang perlu melihat nilai probabilitasnya. Pertama, jika probabilitas atau probabilitasnya jago Vera lebih besar 0,05, maka diterima, artinya data berdistribusi normal. Jika probabilitasnya Jaguna Vera lebih dari 0,05, maka ditolak, artinya data tidak berdasarkan normal. Berdasarkan hasil uji normalitas Jaguar Vera dari output lebih pada gambar, yang pertama nilai Jaguar Vera 1,138.292, normalitasnya 0,566009. Karena nilai probabilitas sebesar 0,566009, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 0,566009 lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian model regresif telah memenuhi asumsi normalitas sesuai kriteria. Selanjutnya kita ke nomor 3. Yang nomor 3, uji heterogeneisitas menggunakan West test. Di sini kita bisa menggunakan langkah-langkahnya. Kita pencet views, terus ke residual, kita pilih yang West test, kita milih di sini, kita pilih yang luar, terus oke. Menurut Sugiono, model realis yang baik adalah yang tidak mengalami heterogeneisitas atau homogeneitas, yaitu variasi residual tetap. Yang pertama, jika nilai probabilitas lebih dari 0,5, maka tidak terjadinya heterogeneitas atau model lolos uji heterogeneitas. Yang kedua, jika nilai probabilitas lebih dari 0,5, maka terjadi heterogeneitas. Hasil uji test pada gambar, probabilitas sekuat 5 sama dengan 0,3869. Yang kedua, taraf 19A 0,5. Berdasarkan hasil uji heterogeneitas menggunakan metode West test, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,3869. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat sebesar 0,5. 0,389 lebih dari 0,5, sehingga HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresif tidak mengalami gejala heterogeneitas dan telah memenuhi asumsi klasik. Keempat, uji autokoreksi. Di sini langkahnya serius, residual, koreksi alignment test, oke. Menurut Sugiono 2019, uji autokoreksi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat koleksi antara residual atau koreksi dan nilai autokoreksi LM test, nilai probabilitas 2 sama dengan 0,2057, tingkat signifikan A 0,5. Berdasarkan hasil uji autokoreksi menggunakan metode Brooks serial collection, LM test diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,2057. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,5. 0,2057 lebih
dari 0,5 sehingga HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amilterosis tidak mengalami gejala autokolesis dan telah memenuhi salah satu asumsi klasik regenerasi.